Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fira Alila Zamelia dari Program Studi Keuangan Daerah dengan NIM C0E024008 dari Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama ada dasar perhitungan pajak, yang kedua ada depresiasi, dan yang ketiga ada amortisasi. Nah, topik ini tuh penting banget guys buat kita pahami karena berkaitan langsung dengan bagaimana pajak itu dihitung serta bagaimana aset berwujud dan tak berwujud mengalami penyusutan nilai dalam nilai perpajakan. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu dasar perhitungan pajak. Kita mulai dari dasar dulu ya. Dasar pengenaan pajak atau yang sering kita sebut itu DPP. DPP sendiri ini adalah nilai atau jumlah yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Secara sederhananya, itu DPP adalah angka acuan untuk menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan seperti PPh pasal 22, 23, dan pasal 4 ayat 2. Nah, DPP ini bisa berupa harga jual, nilai impor, nilai ekspor, atau penggantian atas barang dan jasa. Misalnya nih, kalau di faktur atau invoice kita melihat harga jual dan pajak dicantumkan terpisah, maka angka sebelum pajak itu adalah DPP-nya. Nah, dalam dunia perpajakan ada beberapa jenis DPP. Nah, antara lain itu ya pertama ada DPP PPh 21, yaitu dasar pengenaan pajak untuk gaji atau upah karyawan. Yang kedua ada DPP PPh 22, yaitu nilai impor yang digunakan dalam perhitungan pajak atas barang impor. Yang ketiga ada DPP PPh 23. Ini berlaku untuk jasa seperti jasa manajemen atau jasa konsultan atau bisa juga jasa konstruksi. Dan yang selanjutnya ada DPP PPh 15. Ini berlaku khusus untuk perusahaan pelayaran dengan norma penghasilan neto 4% dari peredaran bruto. Nah, sementara itu, perpajakan nilai tambahan DPP-nya juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada harga jual, yaitu nilai uang dari seluruh biaya yang diminta penjual. Yang kedua ada penggantian, yaitu nilai uang dari biaya yang diminta pemberi jasa. Nah, yang ketiga ada nilai ekspor, yaitu nilai uang dari transaksi ekspor barang kena pajak. Nah, ada juga nilai lain ya yang lebih diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, dengan memahami DPP ini, wajib pajak akan lebih mudah menghitung pajak yang terutang dengan benar dan menghindari kesalahan perhitungan. Nah, materi yang kedua itu ada pengertian dan jenis biaya dalam pajak. Nah, biaya dalam perpajakan ini menurut Mulyadi biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan uang, baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam perpajakan, biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama deductible expense dan non-deductible expense. Nah, deductible expenses ini adalah biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contohnya seperti biaya bahan baku, gaji, bunga pinjaman, biaya perjalanan, biaya promosi, dan juga penyusutan aset. Nah, sedangkan non-deductible expense adalah biaya yang tidak boleh dikurangi seperti pembagian laba atau dividen, biaya untuk kepentingan pribadi, premi asuransi tertentu, dan sumbangan yang tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, klasifikasi ini penting banget loh guys, karena bisa mempengaruhi jumlah pajak yang terutang dari si wajib pajak. Nah, jika salah mengklasifikasikan biaya, bisa jadi laporan pajak ini tidak akurat dan malah menimbulkan sanksi. Nah, selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, sekarang kita juga masuk ke istilah yang lain yang sering kita dengar, yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Apa sih yang dimaksud dengan PTKP nih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PTKP sendiri ini adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenai pajak. Artinya, kalau penghasilan seseorang masih di bawah batas PTKP, maka ia belum wajib membayar pajak penghasilan, guys. Nah, besarnya PTKP ini berbeda-beda tergantung status dari si wajib pajaknya. Untuk wajib pajak pribadi, besarnya adalah 54 juta rupiah per tahun. Ada tambahan 4,5 juta rupiah bagi yang sudah menikah dan tambahan 4,5 juta lagi untuk setiap tanggungan. Maksimalnya itu 3 orang. Dengan sistem ini, pemerintah itu berusaha menyesuaikan beban pajak dengan kondisi ekonomi dari si wajib pajak. Nah, materi yang selanjutnya itu ada depresiasi dalam pajak. Nah, depresiasi sendiri ini adalah alokasi harga perolehan aset secara sistematis
dan periodik selama masa manfaatnya. Tujuannya itu adalah mencatat penurunan nilai aset karena penggunaan atau berjalannya waktu. Nah, dalam perpajakan, aset itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada bangunan dan non-bangunan. Nah, di dalam bangunan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bangunan permanen, yaitu yang masa manfaatnya itu 20 tahun. Yang kedua ada dan bangunan tidak permanen, seperti bangunan sementara atau bisa dipindahkan dengan masa manfaat maksimalnya itu 10 tahun. Nah, sedangkan untuk aset non-bangunan itu dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan masa manfaat, yaitu yang pertama ada kelompok 1 yaitu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 itu 20 tahun. Nah, ada dua metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi, guys, yaitu yang pertama ada metode garis lurus atau straight line dan metode saldo menurun atau declining balance. Nah, metode garis lurus ini membagi nilai aset secara rata tiap tahunnya. Nah, sedangkan metode saldo menurun itu menggunakan persentase tetap terhadap nilai sisa buku tiap tahun sehingga beban depresiasinya semakin kecil seiring waktu. Nah, depresiasi ini bisa dimulai sejak bulan terjadinya pengeluaran atau sejak aset mulai digunakan. Dengan begitu, perhitungan pajak ini bisa mencerminkan nilai ekonomi aset yang sesungguhnya. Nah, materi yang selanjutnya itu amortisasi atau materi yang terakhir ya. Nah, kalau depresiasi tadi itu berlaku untuk aset berwujud, maka amortisasi itu berlaku untuk aset yang tak berwujud. Amortisasi sendiri ini adalah alokasi pengurangan nilai atas aset seperti merek dagang, hak cipta, hak guna, usaha, hak pakai atau goodwill yang dilakukan secara bertahap selama masa manfaatnya. Nah, amortisasi ini dilakukan dengan dua cara, guys, yaitu yang pertama dalam bagian yang sama besar tiap tahun atau dalam bagian yang menurun tergantung kebijakan perusahaan dan ketentuan perpajakan. Nah, amortisasi sendiri dimulai sejak bulan dilakukannya pengeluaran dan dalam sektor-sektor tertentu bisa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, dalam bidang minyak dan gas misalnya, amortisasi ini dilakukan dengan metode satuan produksi, yaitu berdasarkan volume produksi yang dihasilkan. Nah, dari pembahasan kita tadi itu bisa disimpulkan bahwa dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi itu adalah 3 hal penting dalam sistem perpajakan. Nah, dasar perhitungan pajak itu memastikan bahwa pajak itu dihitung dengan benar, sedangkan depresiasi itu membantu mencatat penurunan nilai aset secara sistematis, dan amortisasi itu mengatur pembebanan biaya atas aset tak berwujud secara adil dan efisien. Nah, dengan memahami ketiganya, kita bisa menjadi wajib pajak yang lebih cerdas loh, guys, lebih cerdas, transparan, dan taat atas peraturan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, guys.